Shalom, Jumat 6 Maret 2026. Di sini saya akan menunjukkan bacaan harian saya, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacitamu, tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam? Kalau begitu, seharusnya uangku itu kuberikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kami yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, 'Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Raja itu akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Mereka pun menjawab, 'Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Orang-orang ini akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, tetapi yang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom.